pertanyaannya, kenapa mereka dalam keadaan sudah kaya raya kok masih korupsi? Allah hukum dengan tidak pernah merasa cukup. Sehingga kekayaan itu tidak mendatangkan apapun untuk mereka kecuali rasa kurang. Lo mendingan kita, Bu. Kita mau masuk ke dalam tema kita, yaitu apa? Tips hidup berkah dan panjang umur ala Nabi. Kalau panjang umur, Bu, saya rasa ini di tangan Allah. Di tangan Allah. Banyak bahkan sekarang orang-orang itu, Anda dengar ceramahnya Bunda Eli Risman, tahu? Itu beliau bilang kesempatan hidup orang Indonesia itu sekarang ini di survei yang terakhir itu di angka 61 tahun. Jadi kalau diambil rata-rata orang Indonesia itu meninggalnya sekitaran umur 60-an. 60, 61, 62, sekitaran itu. Itu kalau diambil rata-rata. Nah, maka kemudian kalau kita berbicara tips panjang umur saja ini yo percuma saja. Kecuali dengan satu hadis Nabi tentang silaturrahim. Paham kan? Tentang apa? Silaturrahim. Di mana Nabi Muhammad bersabda, barang siapa di antara kalian an yusa'a fi rizqihi, kepingin rezekinya diluaskan, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah perpanjang umurnya, apa? Falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung silaturahimnya. Itu pun, Bu, luas rezeki, panjang umur karena fadilahnya silaturahim. Itu oleh para ulama dibagi penjelasannya menjadi dua. Dibagi penjelasannya menjadi berapa? Dua. Yang pertama itu dipanjangkan secara hakiki. Jadi umurnya betul-betul dibikin panjang. Dan rezekinya diluaskan secara makna hakiki. Rezekinya betul-betul diluaskan sama Allah. Dadi wong sugih. Nah, tapi kemudian itu tidak keluar dari ketetapan takdirnya Allah. Jadi misalkan begini, Allah mencatatkan umur panjenengan, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, amin. Allah tuliskan panjenengan meninggal usia 75. Sekarang berapa? 17. Tidak tahu diri Anda. Misalkan Allah catatkan 75 ya. Nah, maka dengan 75 ini itu sudah dapat bonus karena Allah mentakdirkan Anda gemar silaturahim. Faham? Jadi karena Allah tuliskan umur Anda panjang, maka Allah pun mentakdirkan faktor penunjang. Kedukuran apa enggak ini? Jadi gini, misalkan Allah takdirkan saya ini kaya raya. Enggak usah amin, enggak apa-apa. Ya, medit toh ya. Setelat malaikatnya sengali. Misalkan Allah takdirkan saya ini kaya raya. Yang kedua enggak mustajab biasanya. Sudah? Maka dengan takdir kaya raya tadi, Bu, itu Allah mentakdirkan kepada saya faktor penunjang untuk saya pantas jadi orang kaya. Nomor satu apa? Medit. Hah? Iya? Loh kok iya ya apa? Nah, nomor satu, kerja keras, disiplin, rajin, menabung, menikahi anaknya orang kaya. Terus pokok antara itulah. Maka sama Allah ditakdirkan untuk mendapatkan faktor di mana kaya itu akan menjadi ending takdir saya. Sama seperti ketika panjenengan mudah-mudahan ijabah sama Allah. Allah takdirkan usia panjenengan panjang, 74 sehat walafiat, tidak ada sakit apapun, tidak ada kendala, lutut tetap sehat, lututnya tetap kuat, umur 70 masih kuat haji, kuat umrah. Nah, maka ketika ending takdir panjenengan memang panjang umur, maka Allah kasih faktor penunjang dan itu juga takdirnya Allah. Orangnya rajin silaturahim, orangnya rajin olahraga, makannya terjaga, istirahatnya juga disiplin, istirahatnya cukup. Nah,
Maka kata para ulama, arti orang yang kepingin panjang umur, luas rezeki, hendaknya menyambung silaturahim. Itu makna yang pertama, makna hakiki. Hakiki artinya apa? Betul-betul umurnya dibikin panjang. Nah, umur dibikin panjang itu Bu, kemungkinannya dua. Ini masih makna yang pertama ya, makna hakiki. Makna yang hakiki panjangnya umur itu dua. Nomor satu, memang betul-betul dari awal Allah tuliskan meninggal usia 90. Memang dari awal Allah tulis berapa? 90. Atau yang kedua, karena Anda ditakdirkan rajin silaturahim, maka yang awalnya seharusnya 70 jadi 80. Faham dua ini? Yang pertama memang dari awal ditulis panjang umur. Yang kedua, karena Allah catatkan Anda orang yang rajin silaturahim, yang awalnya pendek jadi panjang. Nah, jadi kemungkinannya di antara itu. Makna hakiki, betul-betul panjang umur. Yang pertama, mungkin dari awal sudah ditulis panjang umur. Makna yang kedua, dari awal sakjane pendek, tapi karena rajin sama Allah dijadikan panjang. Dan keduanya baik. Itu makna yang pertama, hakiki, asli. Makna yang kedua, makna apa Bu? Kiasan. Makna kiasan itu artinya begini. Ibu-ibu lihat ke depan Bu. Ini kabel ini kan. Kabel ini. Ngamuk. Gini Bu. Kabel ini lurus kan? Ini lurus apa enggak ini? Lurus. Ukurannya sak berapa? Sak meja. Ini kira-kira berapa? 80 cm? Tahu dari mana Anda? Maksud sak meter ini? Coba, meteran. Ini aja wis, tisu aja ya, cek ruwet. Ini bukan buat orang pilek ini. Sekian Bu, iya kan? Ini ada umur sekian, ini makna kiasan. Jaraknya sama, dari tangan saya sebelah kanan menuju tangan saya sebelah kiri. Ini ukurannya berapa kira-kira? Paling 10 cm. Iya apa enggak? Nah, tapi bisa jadi tetap dari tangan kanan saya menuju tangan kiri saya, tapi melungker. Ngerti tidak? Dibikin begini loh Bu. Apa namanya ini? Bukan grafik, apa? Spiral bergelombang. Barakallahu fiik. Spiral saya ingat sesuatu. Nah sudah, tetap Bu, jaraknya mulai tangan kanan saya sampai tangan kiri. Artinya kalau umur katakanlah 60, tetap 60. Tapi berjalannya bukan lurus begini. Kalau lurus begini cepat entek. Tapi dijalankan oleh Allah begini, seret sampai ketemu tangan kanan saya. Nah, kalaupun ditarik garis lurus, dia jauh lebih panjang. Maksudnya apa muter-muter begini nih? Barokahnya. Jadi umurnya tetap 60, tapi manfaatnya besar. Umurnya tetap 60, tapi peninggalan kebaikannya di dunia banyak. Umurnya tetap 60, tapi dia meninggalkan warisan-warisan yang bermanfaat di dunia dengan warisan yang mungkin orang umur 100 tidak dapat itu. Padahal panjenengan cuma berapa? 60. Ini ya bukan panjenengan lah, contohnya ya. Ada orang dapat umur 60, tapi kebaikannya melampaui orang yang umurnya 90. Nah itu namanya apa Bu? Makna kiasan. Umure pancet, tapi yang diperpanjang apanya? Manfaatnya. Yang diperpanjang apa? Kebaikannya. Yang diperpanjang apa? Pahalanya. Itulah yang dimaksudkan umur yang penuh dengan barokah. Sip, Anda tulis nomor 1. Nomor 1. Nomor 1.
Pertanyaan, kenapa sampai detik ini panjenengan masih hidup? Nah, itu dijawab dulu. Jadi tidak usah mikir panjang umurnya dulu. Mikir kenapa sampai detik ini panjenengan masih hidup? Ya betul, Allah yang kasih, mana mungkin Darmo Gandul yang kasih. Pasti Allah yang ngasih. Tapi pertanyaannya, apa yang Allah inginkan dengan Anda sampai sekarang tetap dibikin hidup? Tunggu dulu. Sabar ya. Cepet entek lah Anda jawab terus ya. Tidak seperti film tersanjung nanti. Begini Bu, ada enggak Anda punya teman yang seumuran sudah meninggal? Coba angkat tangan yang punya teman seumuran sudah meninggal, angkat tangan. Enggak punya? Oh Anda enggak suka silaturahim kayaknya ya, enggak tahu Anda teman sudah meninggal. Covid kemarin segala macam enggak tahu ya. Tapi rata-rata semuanya punya ya. Bahkan kalau kita mau tahu, kadang-kadang umurnya di bawah kita. Tapi kita kenal dan sudah meninggal, terutama yang sudah sepuh-sepuh lah ya. Yang panjenengan umurnya sudah 60, 65, 70 mesti punya banyak cerita. Oh adik kelas kene biyen lho mbak. Sing lek nggawe lipstik paling kandel biyen lho mbak. Oh iku mati kapok misalkan ya. Ternyata apa? Di bawah Anda jauh. Nah sudah pertanyaannya, kenapa kok yang meninggal mereka bukan Anda? Kenapa? Takdir, enak ya. Takdir, itu anak saya sebelum PAUD bisa jawab itu. Takdir, nah betul ya, memang semuanya takdir, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tapi begini Bu, kalau boleh protes, mereka protes Bu. Iya apa enggak? Loh kenapa ya Allah? Kesempatan untuk mencari bekal akhirat, kok saya cuma dapat 40 tahun, sementara teman saya itu sampai 60 sampai saya durung mati. Kapan mati nih dia ya Allah gitu loh. Kalau boleh protes, tapi kan enggak boleh protes. Semuanya terserah siapa? Allah. Allah mau kasih panjenengan umur 70 boleh. Allah mau kasih panjenengan kesempatan sampai umur 50 juga boleh. Allah mau kasih kesempatan Allah mau kasih panjenengan kesempatan meninggal di usia 40 juga boleh. Terserah siapa? Allah. Tapi intinya kalau mereka yang meninggal bisa protes, mereka pasti protes. Kok enak yang di Masjid Al-Muhajirin seiso ngaji oleh pahala. Kok enak mereka masih bisa puasa, dosanya diampuni. Kok enak mereka masih bisa baca Al-Quran, dapat syafaat dari Al-Quran. Kok enak mereka masih bisa sodakoh, mereka akan mendapatkan naungan dari sedekah mereka. Nah akhirnya orang-orang yang meninggal duluan itu Bu mengatakan apa? فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Yang sudah apa? Meninggal. Panjenengan kan belum. Mumpung panjenengan masih di dunia, supaya nanti ketika kita meninggal tidak ngomong ya Allah kembalikan aku, maka amalan itu kerjakannya kapan? Sekarang. Atau yang lain. Ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, mereka mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau umurku ditunda sebentar saja, saya mau apa? Sedekah. Dan saya mau jadi orang yang bagaimana? Wa akum minas salihin, dan saya mau jadi orang yang soleh. Untuk mereka Bu, ya Allah mundurkan, sudah tidak bisa. Untuk mereka Bu, yang mereka mengatakan kalau saya dikembalikan saya mau sedekah, sudah tidak bisa. Kalau mereka bisa Bu, mereka akan lakukan semua itu. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah lewat di kuburan. Terus ketika lewat di kuburan, murid-muridnya disuruh berhenti. Apa kata Imam Hasan Basri? Tunggu dulu, berhenti. Kita mau ambil hikmah dari kematian ini. Imam Hasan Basri bilang begini, teman-teman kata Imam, kalau mereka itu sudah masuk kuburan, bisa enggak mereka keluar? Kata murid-muridnya, yo tentu mereka tidak akan bisa keluar, karena mereka sudah meninggal dunia. Terus Imam Hasan Basri tanya, kalau mereka boleh keluar, kemudian mereka hidup lagi,
Apa yang akan mereka lakukan? Kata murid-muridnya tentu mereka akan melakukan kebaikan. Mereka akan tobat kepada Allah, mereka akan banyak bersedekah, mereka akan melakukan sholat, mereka akan baca Al-Quran. Terus Imam Hasan Basri tanya, bisa enggak sekarang mereka melakukan itu? Muridnya jawab, sudah tidak bisa. Terus Imam Hasan Basri bilang apa? Kalaulah mereka tidak bisa melakukan itu dan itu harapan mereka, maka semua yang kalian sebutkan tadi itu tugas kalian. Tobat, sholat, ngaji, sodaqoh, silatur, rahim. Karena apa Bu? Tidaklah kita ini bertambah umur kecuali kesempatan hidupnya berkurang. Benar apa enggak? Jadi kita ini semakin maju Bu harinya, kesempatan hidup kita semakin apa? Berkurang. Berarti semakin hari semakin mendekati apa? Gini. Ini apa ini? Tahu. Misalkan begini Bu ya. Katakan kesempatan hidup itu ini. Tidak usah besar-besar, segini aja. Ini kesempatan hidup. Semakin bertambah hari Bu, kesuwek. Seret. Sisa sekian. Terus tambah hari lagi, kesuwek lagi. Sisa sekian. Tambah hari lagi, kesobek lagi, sisa sekian. Tambah hari lagi, kesobek lagi, sisa sekian. Tambah hari lagi, sampai hari-hari itu habis terpotong dengan waktu yang telah kita pakai. Sampai ketika ini pun habis, akhirnya apa? Masuk mana? Kuburan. Nah, maka ibu-ibu sekalian perhatikan. Ada dua hal yang Allah inginkan, kenapa sampai sekarang kita masih hidup. Ditulis, nomor satu. Ketika sampai sekarang kita masih hidup, maka ada berapa yang Allah inginkan dari kita? Dua. Yang nomor satu. Nomor satu, Allah melihat amal. Anda jangan tulis dulu, Anda dengerin dulu, nanti Anda tulis dengan bahasa Anda ya. Karena ini bahasa ceramah, gak mungkin ditulis. Kalau Anda tulis bahasa ini, Bu, kebek sak buku, Bu. Iya. Nomor satu, Allah lihat amal kita belum cukup untuk akhirat. Maka dengan itu Allah kasih kesempatan untuk menambah bekal. Untuk nambah apa? Bekal. Berarti yang pertama Allah nyuruh kita banyak beramal. Nomor satu. Jadi kenapa sampai detik ini kita masih hidup? Karena Allah melihat amal kita, bekal kita belum cukup. Maka oleh Allah dikasih kesempatan untuk menambah bekal, nambah amal. Begini, jalan dari Malang sampai Jakarta, ya. Ini anak Jaksel ini. Anda dari Malang sampai Jakarta. Terus Anda berangkat Bu, gak duwe opo-opo belas. Duwe mek 5.000 tok. Anda berangkatnya ke Jakarta naik apa? Hah? Ayo, bekalnya cuma 5.000. Anda berangkatnya naik apa? Segala kemungkinan, tapi kemungkinannya gak enak kabeh. Nunut truk sawi. Sampai mburi mambu sawi. Nunut pickup wedus. Sampai Jakarta Anda dikira wedus ke-16. Loh, emang gak wedus mek 15 kok di 16 lagi. Atau jalan kaki, capek apa enggak? Capek. Atau naik turun kendaraan tumpangan. Mas Nandi, aku sampai Sidoarjo tok, ya wis mampir sampai Sidoarjo. Sampai Sidoarjo berhenti, cari tumpangan. Jadi kalau bekalnya tidak cukup, semua kemungkinan ada tapi tidak enak kabeh. Itulah kalau kita mau safar ke akhirat. Bekali mek 5.000, diduduki malaikat, ngawur edul coy. Iki akhirat iki dawa gak iso mulih. Bekalmu mek 5, tidak bisa. Tapi sebaliknya, Malang, Jakarta, duit Anda 300 triliun. Seperti yang timah itu, tahu timah? Ya. Duit Anda berapa? 300 triliun. Anda ke Jakarta naik apa? Ah? Nanti pinjem sama adiknya Gibran. Siapa namanya?
Lo kok apal? Oh Masya Allah, korban viral Anda ya. Nah, ketika Anda dari Malang ke Jakarta, bekal Anda banyak. Anda bebas, mau naik pesawat pribadi, bisa. Mau nyewa helikopter, bisa. Anda mau naik kapal selam, lautnya gak ono, gak laut sih, bisa. Orang kaya, ya orang kaya bebas. Sekarang ada istilah selain donatur ndak boleh ngatur. Masya Allah. Anda mau naik kapal selam, bisa. Anda mau naik becak, tukang becak ngomong, mas gendeng sampean. Mana? 1 miliar. Gak situ gendeng. Oke. Coba lihat tukang becak, Jakarta Malang dibayar 1 miliar. Melaku apa enggak? Melaku. Awalnya apa? Gendeng sampean. Iya mas, siap mas. Gak menisan nang Mekah ya mas. Tak antarno haji numpak becak. Coba. Jadi ketika bekal Anda banyak, Anda bebas bu. Nyaman. Anda mau berhenti dulu di Surabaya, bisa. Masuk hotel bintang 7 yang terpercaya, bisa. Apa bintang 7 terpercaya itu? Puyer ya. Atau ngeluh. Anda mau mampir dulu di hotel, bisa. Anda sampai Surabaya mau check up dulu di Siloam. Kok iklan ya? Anda mau check up dulu, bisa? Bisa. Sepulang check up, besoknya lagi berhenti di Semarang, check up maneh, boleh? Bebas, duitnya sama seperti akhirat. Mana mungkin cuma Malang, Jakarta yang jaraknya tidak lebih dari 800 kilo, itu bekalnya aja harus cukup. Yang itu dijalani paling tidak 1 hari, paling telat 24 jam, paling telat. Itu pun panjenengan ngerti kudu nggawa sangu. Ini akhirat bu. Gak iso balik panjenengan. Kalau sudah masuk kuburan grup. Baru melek. Dek, lu. Gak ada kulkas rek. Gak ada sofa. Gak ada AC. Gak ada karpet. Gak ada kasur. Gak ada bed cover. Gak ada microwave. Senanganku kopi. Gak ada coffee maker. Wah. Bingung Anda karena apa? Setelah Anda masuk tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak ada. Nah, maka yang pertama Allah minta apa? Ayo cepat mumpung masih ada kesempatan banyak-banyak beramal. Ayo aset-aset mulai dipindah namakan. Dari aset dunia jadi aset akhirat. Kenapa? Ngenteni meneh bu. Yakin sampai besok? Nanti aja ndak yakin. Ini mau saya cek dulu nih. Anda coba jangan ada yang merem ya, jangan ada yang merem. Saya mau tes ini, bismillah. Iki rada abot sebelah sini. Ini alat deteksi panjang umur, pendek umur. Lagi ketemu satu. Waduh, rada abot. Tengah rada akeh tengah. Kok ketarik, kok berat, MC, ya Allah. Masya Allah, hati-hati bu ya. Saya lihat tadi dari penerawangan saya kira-kira ada 7 orang lain. Percaya Anda? Ya gak mungkin lah, masa ngaji saya percaya ya. Nah tapi intinya umur itu di tangan siapa? Allah. Nah maka ibu-ibu nomor 1 disuruh banyak beramal. Karena Allah lihat ayo mumpung masih ada kesempatan, bekal akhiratmu masih kurang. Bekal akhiratmu masih kurang. Dan ibu-ibu tahu kita punya waktu itu kapan? Ya sekarang ini toh. Sekarang ini bu, di detik ini. Maka Anda jangan bayangin yang kemarin. Kemarin itu kalau baik tinggal disyukuri, kalau jelek cukup diistighfari dan tobat. Karena kemarin bisa kembali enggak? Enggak mungkin. Anda mau narik model apa? Wingi gak mungkin balik. Besok. Belum tahu. Kalau besoknya datang pasti. Besok pasti datang. Tapi Anda masih ada di hari besok. Maka kesempatan Anda cuma kapan? Saiki tok. Jangan sampai kepingin tobat, kepingin api, turun keturutan wis kedisian mati. Na'udzubillah min dzalik. Itulah maka setan itu cara ganggu manusia, salah satunya apa? Tulul amal, panjang
angan-angan. Yang pendek itu dunia, yang panjang itu angan-angan. Maka sama setan dipanjangkan angan-angan panjenengan. Panjang angan-angan itu apa? Oh, aku sehat kok. Begini nang rumah sakit dicek, alhamdulillah secara keseluruhan normal. Ya kira-kira 10 tahunnya saya kuat lah. Nah, sama setan dibegituin Bu. Diseakan-akan umur panjenengan masih panjang. Karena dibisi umur musik dowo, ditambahi sama setan. Ditambahi apa? Taswif. Taswif itu apa? Saufa. Kok ke. Ngerti kok ke. Ketika mau aku saiki males lah jilbaban biasa, saya mau jilbaban yang lebih bagus, yang lebih pantas, yang lebih syar'i. Sudah, tapi sama setan bisi. Eman Mbak, mumpuk si ayu. Oh iya wes, kok ke. Nanti dulu, dibisi lagi. Oh itu tanah yang saya punya di daerah Fulani, sudah lama ndak kegarap, nggak kepake juga. Wes mau saya wakofkan aja buat pondok pesantren. Terus dibisi, gak kepingin melaku nang Eropa ta. Oh iya ya, mumpung seger ya. Wakofe, kok ke itu apa? Engkok dhisik. Itu kalau orang Batu bilang apa? Kok ke. Sama orang Batu itu kalau bilang ndak ada apa? Genok. Mbak ono tempe, genok. Kalau Malang apa? Gak ono kan? Gak ono. Kalau Batu, jadi Batu itu singkat padat jelas. Itu orang Batu, ciri khas. Kok ke, genok, apa lagi? Macam-macam lah. Pokoknya Anda kalau ke Batu Anda akan hadapi masyarakat yang singkat, padat, jelas. Nah sudah, maka kesempatan kita Bu cuma detik ini. Kemarin tidak mungkin balik, besok belum tentu ada. Nah maka kalau mau baik, baiknya kapan? Ya sekarang. Kalau mau tobat, tobatnya kapan? Ya sekarang. Kalau mau silaturahim, silaturahimnya kapan? Sekarang. Kalau mau minta maaf, minta maafnya kapan? Ya sekarang. Karena kalau ditunda sampai besok bisa jadi semuanya tinggal cerita. Nomor 1. Nomor 2. Apa yang Allah inginkan ketika sampai detik ini kita oleh Allah ditakdirkan masih hidup? Apa yang Allah kepingin dari kita? Tobat. Apa? Tobat. Coba angkat tangan. Yang tidak punya dosa. Ayo. Loh, enggak usah sok tawadhu, enggak apa-apa. Ayo. Angkat tangan yang enggak punya dosa, gak tahu ngelarani atine wong belas. Angkat tangan. Enggak mungkin. Berarti punya dosa. Anda yakin dosa Anda sudah habis? Ya bukan belum, ya enggak. Enggak yakin. Kenapa? Lawang pengajian saja Bu kadang-kadang dosa kok. Iya enggak? Kita datang ke pengajian kadang-kadang ngomongnya keterlaluan, bercandanya lebay segala macam. Bikin orang yang ngerungokno apa? Kok ngini men sih? Akhirnya jadi apa? Dosa. Nah saya pulang ke rumah Bu, pahala saya banyak. Nuturi wong akeh. Tapi panjenengan dosane ya banyak. Shh. Kok telat? Iya. Wis peng pindungi sini ini mesti telat Mbak. Iya. Apa sih males? Kenapa? Loh, ini saya buka, ini cerita saja, cerita. Iya. Terus takon mana? Mesti lah guyon kok mesti guyonnya poligami. Bojone piro sih? Oh. Mulai muncul. Nah. Kok roh? Ya roh saya kalau pergi dari sini Bu, jin korin saya tinggal di sini Bu. Tag. Nanti itu informan saya, ngasih informasi. Ustadz, antum tadi pulang dirasani sama ibu-ibu. Oh iya. Wes, enggak usah. Dirasani api. Sudah? Maka apa Bu? Tobat. Karena kita yakin Bu, sampai detik ini urusan dosa kita belum beres. Nah sementara kalau dosa itu kebawa sampai mati, semua dosa cilik ataupun gede, besar ataupun kecil, itu pasti ada pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai Abdullah bin Abbas bilang apa? Kalau saya tahu satu saja ibadah saya diterima, saya yakin dengan ibadah itu pasti masuk surga. Kalau tahu satu saja ibadahnya diterima, yakin pasti masuk surga.
Tapi sebaliknya, kalau saya yakin satu saja, dosa saya oleh Allah tidak diampuni, yakin dengan dosa itu pasti saya masuk neraka. Terus kalau tahu seperti ini Bu, gak kepingin tobat gitu. Maka kan kita doanya apa? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan. Kita minta sama Allah bisa tobat pas sak durunge mati. Kenapa? Karena at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari perbuatan dosa ibaratnya seperti orang gak duwe dosa belas. Pas Anda tobat, pas selesai itu Anda meninggal. Enak apa enggak? Masuk kuburan sisa apa? Kipas-kipas, angin-angin, leyeh-leyeh, pena. Lah kok nyanyi? Astagfirullah. Enak sudah, tinggal disayangi oleh malaikat, dapat nikmat kubur, kuburnya diluas seluas pandangan mata, kemudian kuburnya diterangi oleh Allah dengan cahaya ibadah, ditemani oleh malaikat-malaikat yang rupawan sampai nanti ketemu hari kiamat. Itu kalau sudah tobat. Nah, maka kapan tobatnya? Oh, posnya Ustadz ini, aku wis tobat 5 tahun sing dhisik Ustadz. Ustadz kalau ketemu saya 5 tahun yang lalu, gak ngarah gelem nguasni. Badan saya Ustadz, celana saya legging Ustadz. Tahu celana legging? Yang warnanya putih ngecap merah. Anda jangan pura-pura enggak tahu Anda. Na'udzubillah azzanallahu wa iyyakum, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saking tipisnya itu celana sampai dalemannya nampak. Biasanya orang yang suka senam-senam itu. Oknum. Ya, enggak semuanya. Yang kalau senam itu instrukturnya naik ke atas panggung terus jingkrak-jingkrak. Satu, ya, semangat, 2, 3, yang kaki diangkat ke sudah. Kaget ya biar tak ngantuk. Yang ngantuk bukan panjenengan Bu, jujur saya yang ngantuk. Nah sudah. Maka bilang apa? Saya sudah tobat Ustadz 5 tahun yang. Nah sekarang lihat pakaian saya, jilbab, gamisnya pun tebel, ndak nerawang. Bahkan saya pakai kaos kaki. Bahkan kalau keluar saya terkadang sesekali tempat-tempat yang ramai saya pakai cadar. Nah terus pertanyaannya, loh kalau sudah tobat 5 tahun yang lalu, apa sekarang tidak butuh tobat lagi? Bahkan ada orang diminta tobat, ngamuk. Jawabannya apa? Ojo ngawur lo yo. Lo kok kira aku mari lapo, kok kongkon tobat iki? Lah aku mari mabuk ah. Aku mari judi ya. Aku mari zina. Kok kongkon? Nah, maka orang yang merasa tidak perlu tobat, maka perasaan yang tidak perlu tobat itu perlu ditobati. Ngerti? Jadi perasaan tidak perlu tobat karena menganggap dia tidak punya dosa. Perasaan itu perlu ditobati. Perasaan itu perlu Kenapa sebelah sana kok heboh tadi saya teriak? Kaget Anda ya? Ya Allah, maafin ya ini biar Anda tidak ngantuk saja. Sudah. Sudah, itu 2 hal. Kenapa sampai detik ini kita oleh Allah diperkenankan masih hidup? Sekarang poin kedua. Apa yang menjadikan umur kita barokah? Tadi poin yang pertama, kenapa sampai detik ini Allah memperkenankan kita masih hidup? Karena Allah menginginkan berapa hal? 2. Nomor 1, memperbanyak amal. Nomor 2, Allah kasih kesempatan untuk tobat. Kapan tobatnya? Sekarang. Karena apa? Belum tentu besok kita masih punya kesempatan. Walaupun kalau ngomong harapan Bu, ya harapannya panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ya. Tapi kalau namanya umur kan ya enggak tahu kan.
Sudah. Sekarang poin kedua, apa yang menjadikan umur kita barokah? Minimal ada 4. Minimal ada 4. Nomor 1. Sudah jam 9 ya? Saya 1 jam? Setengah 10. Nomor 1. Inwi khairan. Berniat baik. Nomor 1. Senantiasa memiliki niatan yang baik. Itu menjadikan umur kita insya Allah berkah, manfaat, penuh dengan kebaikan. Nomor 1 apa? Senantiasa berniat baik. Begini Bu, jangan pernah keluar rumah kecuali niat api. Misalkan Anda keluar rumah, terus Anda itu punya niat mau silaturahim ke rumah orang tua. Baik enggak niatnya? Baik. Apa cukup 1 itu? Niatnya apa cukup 1? Enggak, Anda kalau cuma 1 rugi. Ditambahi, niat saya apa? Nanti kalau ketemu orang yang perlu dikasih duit, misalkan tukang bersih-bersih sampah, ada anak-anak kecil yang kerja di pinggir jalan, saya mau kasih duit. Dapat lagi niat 1 lagi. Niat yang lain lagi apa? Kalau ada gangguan di jalan dan Allah mudahkan saya untuk melakukan, saya akan singkirkan gangguan dari jalan. Dapat niat baik lagi. Tambahan niat baik lagi apa? Nanti kalau ada orang kurang baik, maka saya akan nasihati. Dapat 1 niat lagi. Dapat niat lagi. Kalau ketemu temen nanti tak sopone. Saya mau mengucapkan salam kepada teman yang saya temui sepanjang perjalanan. Nanti kalau ketemu orang kelaparan saya mau kasih. Jadi perbanyak niat yang baik. Karena suatu hari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal ditanya sama anaknya namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Apa kata putranya? Ya abati ausini. Wahai ayahku, tolong aku diberi nasihat. Karena Imam Ahmad sudah mulai tua, anaknya tidak mau kehilangan momen itu. Maka anaknya minta nasihat, Pak tolong saya diberi nasihat. Dan nasihatnya Bu mesti keren. Kenapa? Dari seorang ulama diberikan kepada anak kesayangannya. Maka tidak mungkin nasihatnya, lek mangan sate ojo lebih 15 yo. Tidak penting blas. Tapi nasihatnya Imam Ahmad kepada putranya mesti apa? Mesti penting. Apa kata Imam Ahmad? Ya bunayya inwi khairan. Wahai anakku, senantiasalah berniat yang baik. Terus jangan sampai kamu tidak punya niat yang baik. Kamu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam keadaan seperti apapun, senantiasalah berniat baik. Kenapa? Fa innaka ma zilta fi khairin ma nawaita khairan. Karena kamu akan terus di dalam kebaikan. Jadi umurmu itu terus di dalam kebaikan. Umurmu itu senantiasa mendapatkan ganjaran dari Allah. Berjalannya umur seiring dengan itu berjalannya pahala untukmu selama kamu punya niat yang baik. Selama kamu punya niat yang baik. Nah, maka begini Bu, ada 3 tips. Agar kalau Anda keluar rumah, terus balik dalam keadaan tidak bernyawa, supaya Anda tidak getun. Tahu enggak? Ada enggak orang keluar rumah, terus tidak balik ke rumahnya kecuali dalam keadaan meninggal dunia? Ada apa enggak? Jangan mau banyak lah, ada. Medeni Anda ini ya. Ada. Nah, maka apabila itu pertemuan terakhir dengan keluarga, supaya tidak nyesel, ada caranya Bu. 3. Nomor 1. Jadi 3 cara agar tidak menyesal ketika meninggal dunia. Loh kok guyu loh? Anda mau didikte?
TITGAG, tiga. CACA RARA, cara. Mau begitu? Tiga cara agar tidak menyesal ketika kita meninggal dunia. Ini Ariel dengerin Ril. Ariel guys dilungkas gitu ya. Sehat walafiat, si enom kok wis kena bel palsi. Kemarin dia enggak bisa ngomong Bu. Ketarik gini pipinya. Waktu nge-live di Masjid Al-Ghifari. Al-Furqan, masjidnya Kutab Al-Fatih itu di Dau. Sana. Ya, ikonik. Itu dia mau nge-live itu dua gini. Itu diingetin sama Allah itu. Hati-hati Ril, mumpung si urip Ril. Sering-sering nge-live, niatkan ikhlas karena Allah. Dan kadung mulai kayak sembalik lo Ril. Sudah. Nomor satu, bagaimana caranya? Jangan segan minta maaf. Segan itu ya termasuk antara tidak mau dan gengsi ya. Itu namanya segan. Antara gak gelem, izin campur gengsi. Maka jangan segan minta maaf. Sehingga apabila pun itu pertemuan terakhir Anda dengan pasangan, minimal Anda saat durungnya sudah minta maaf. Nomor satu. Nomor dua. Tinggalkan kesan terbaik di akhir perjumpaan dengan siapapun. Tinggalkan kesan terbaik di akhir perjumpaan dengan siapapun. Jadi Anda ketemu siapapun, bisa jadi itu pertemuan yang terakhir. Seperti saya keluar rumah tadi, saya anggap sudah saya tidak balik sudah. Saya ngomong sama istri saya, serabio mana gak apa-apa. Duh kak, ya apa? Masa enggak boleh? Oh istri saya umurnya masih 11 tahun. Kok 11 ya? Nah sudah. Begitu pula kalau istri saya keluar rumah, saya bilang wis metu wis ikhlas nolek kon mati aku tak rabi maneh. Langsung gak sudah metu deh. Gak. Gak dia metu-metuan wis. Kok kate rabi maneh katanya. Subhanallah. Bayangin perempuan itu ya, cemburunya sampai segitunya. Anda suami boleh nikah lagi Bu? Kalau panjenengan meninggal? Hah? Sampai ada yang bilang begini Bu, jangankan saya belum mati Mas, saya mati saja, keluar saya dari kuburan itu. Tak jambak-jambak istrimu Mas, tak jambak. Biarin saya jadi pocong enggak apa-apa. Kata suaminya apa? Ya karuan aku sing mati dhisik elek ngene katanya ya. Astagfirullah. Sudah, fokus. Anda ngaji itu yang serius Bu, cokakan guyon. Maka setiap Anda meninggalkan siapapun, tinggalkan kesan apa? Yang terbaik. Sehingga ketika Anda tidak kembali, ataupun itu pertemuan terakhir, Anda tidak kecewa. Maka yang diingat oleh orang yang Anda tinggal apa? Ya Allah, mang sik ketemu, sik salaman be aku. Ngomongi api, pas pisah iku senyumnya begitu menawan, manis, bahkan aku disangoni loh Mang. Jemblem rong iji. Nah, sehingga ketika Anda meninggal setelah itu Anda tidak kecewa. Dan yang ketiga, jangan bosan berkabar. Jangan bosan berkabar. Karena apa Bu? Jangan sampai wis biasa gak ngabari moro-moro kabar terakhirnya apa? Assalamualaikum, betul ini dengan Ibu Dian? Loh, ini kan HP suami saya, kok Anda yang pegang? Begini Bu Dian, yang tenang Bu Dian ya, ada namanya Dian enggak sini? Enggak ada? Nanti ada? Astagfirullah. Ya sudah, yang lain lagi. Iya. Assalamualaikum, dengan Bu Ratna. Masya Allah.
Siapa yang gak ono siapa? Saya tahu. Nikita. Ya, ada enggak Nikita? Enggak mungkin deso kok Nikita ya. Sip. Assalamualaikum, dengan Ibu Nikita. Iya benar. Loh, ini kan telepon suami saya. Kenapa ada yang Bu Nikita, yang tenang ya. Tidak usah panik, yang sabar Bu Nikita. Ada berita suami Anda barusan kawin lagi. Ngawur Anda. Baru saja terjadi apa? Kecelakaan di tempat kerja, suami Anda meninggal. Coba, kalau tidak pernah berkabar, nyesel itu Bu. Maka itulah sering-seringlah berkabar, kirim foto, beritakan saya sedang di sini sama teman makan siang, sebentar lagi saya bakal pulang, nanti teruslah berkabar. Supaya apa? Kalaupun ternyata itu akhir usia Anda tidak akan menyesal. Anda tinggalkan orang-orang tercinta Anda dalam keadaan Anda telah meninggalkan yang baik untuk mereka. Nomor 1 sebelumnya minta maaf. Nomor 2, tinggalkan kesan yang jadi jangan keluar rumah dalam keadaan sumpek. Hah! Bojo model apa? Getun aku nerima lamaranmu biar mas. Aku biar dilamar saya dadi wali kota Malang iku lho Mas, tak tolak gara-gara sampai Terus Anda keluar. Pas Anda keluar pagar, jret! Truk. Langsung kepala hancur dilindas truk. Sampai wajah tidak lagi bisa dikenali. Kira-kira nyesel enggak Anda? Nah, maka jangan keluar rumah kecuali dalam keadaan yang terbaik. Sama istri baik, sama suami baik, sama anak-anak baik, sama orang tua juga baik. Sip. Itu poin pertama Bu. Jadi bagaimana supaya kita ini mendapatkan umur yang berkah, senantiasalah meniatkan dengan niatan yang baik. Jadi apapun yang Anda lakukan, niatono niat sing api. Niat yang baik. Karena apa? Selama Anda punya niat baik, maka Anda selama itu berada di dalam kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu oleh Allah dinilai tergantung niatnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, apabila ada orang niat sholat tahajud, niat beneran ini, ternyata ketiduran, bangunnya pas adzan zuhur, subuh. Bangunnya pas adzan subuh. Maka apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu ajra qiyamal lail. Allah tuliskan pahala tahajud. Faktornya apa? Niat. Nah, maka supaya umur kita berkah, supaya umur kita menambah kebaikan untuk kita, jangan sampai punya niat yang jelek. Wis, insya Allah umurnya apik terus. Jadi kalau ada niat jelek, aku boleh ketemu wong iki. Tak pameri, ojo. Kalau Anda punya niat seperti itu langsung istighfar, astagfirullah. Langsung niatnya kembali diluruskan. Yang kedua, biar usia kita berkah dan senantiasa dalam kebaikan. Tidak, tulis. Tidak bertambah hari kecuali bertambah pula ilmu. Nomor 2, tidak bertambah hari kecuali bertambah pula apa? Ilmu. Jadi jangan sampai Anda dapat umur tambahan, dapat hari yang baru, ternyata di hari itu ilmu Anda tidak bertambah, rugi. Kenapa? Karena ilmu itu adalah kebaikan. Ilmu itu apa? Kebaikan. Begini, kalau belum tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu mendengarkan menjadi pengingat. Kalau sudah tahu krungu maneh, wis eling, dirungokno maneh, itu dalam bentuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Semuanya baik. Kalaupun masih ingat, lah kok ceramah ustadz yang didatengin, yang didatangkan, lo kok ceramai podo. Maka ingat ayat Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan terus mendatangkan manfaat untuk orang yang beriman.
iman. Apalagi menuntut ilmu dihitung ibadah. Orang yang menuntut ilmu didoakan oleh malaikat. Orang yang menuntut ilmu diridhoi oleh Allah. Orang yang mencari ilmu doanya mustajab. Orang yang menuntut ilmu permintaannya oleh Allah dikabulkan. Coba. Nah, maka ketika nambah umur, nambah hari, tidak nambah ilmu, rugi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang ngomong hadis marfu', ada yang ngomong athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Apapun yang terjadi, yang penting intinya isine api. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa khasir. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia orang yang rugi. Kenapa rugi? Punya kesempatan tidak digunakan untuk menambah kebaikan. Maka lek dino iki padha mbek wingi, namanya apa? Rugi. Maka harus ada apa? Peningkatan. Kalau bahasa kami di Kasembon, orang Kasembon itu kalau ngomong peningkatan itu skill up. Nggak usah iri, santai. Nggak usah hasad, santai. Puasa ini ya. Jadi skill up. Your apa? Saya ini kadang-kadang mau ngomong bahasa Inggris, kekhawatiran saya dua. Khawatir panjenengan nggak ngerti, atau khawatir Inggris saya salah diguyu wong. Karuan bahasa Indonesia aja ya. Sudah. Maka harus ada upgrading. Mantap ya. Harus ada apa lagi? Skill up, upgrading. High quality jomblo. Pokoknya harus ada peningkatan. Supaya apa? Hari ini lebih baik dibanding nomor satu kata Ali, kalau podo sama kemarin rugi. Wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa mal'un. Dan orang yang hari ini lebih buruk dibanding kemarin, maka dia orang yang celaka. Orang yang celaka. Saya tanya, kenapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin kok celaka? Kenapa? Penurunan, tambah buruk. Tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa. Ya, jenenge wong belajar ya. Kenapa? Kok orang itu dikatakan celaka ketika hari ini lebih buruk dibanding kemarin? Sia-sia. Tambah dosa. Bikin kelompok, ayo kita kasih kerja kelompok 10 menit yuk diskusi. Begini Bu, karena dua hal. Minimal berapa? Dua. Nomor satu, karena dia telah melewatkan kesempatannya untuk berbuat baik. Nomor satu, dia melewatkan apa? Kesempatan. Sementara kesempatan itu bisa balik apa enggak? Enggak. Nomor dua, karena dia semakin mendekati kematian dalam keadaan buruk. Karena dia semakin mendekati kematian dalam keadaan buruk. Kan kita jelaskan tadi kan, tidak bertambah umur kecuali jatah hidup semakin apa? Berkurang. Berarti kalau hari ini lebih buruk, berarti dia mendekati kematian dalam keadaan yang buruk. Padahal harapan kita husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Menghadapi kematian dalam keadaan yang terbaik. Nah ini kok tambah buruk, maka dia celaka. Kemudian yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, dan barang siapa hari ini lebih baik dibanding kemarin, wa man kana khairuhu wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding kemarin, dialah orang yang beruntung. Nah itulah kenapa harus ada peningkatan ilmu. Supaya apa? Hari ini lebih baik dibanding kemarin. Nah itu bikin umur kita berkah, bikin umur kita penuh dengan kebaikan.
Supaya apa Bu? Allah Ta'ala mengingatkan kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semakin bertambah ilmu, derajatnya semakin naik. Tambah ilmu lagi, derajatnya semakin naik. Tambah ilmu lagi, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Apalagi ditambahi hafalan Quran. Dan panjenengan tidak usah pasang target, nanti malah terbebani. Wes yang penting hari ini hafal 1 ayat. Besok bangun pagi, ya niat dulu, saya hari ini mau nambah hafalan 1 ayat. Besok lagi bangun pagi, niati lagi, saya hari ini harus nambah hafalan 1. Sehingga setiap hari ilmu bertambah, hafalan Quran juga bertambah. Ketika panjenengan meninggal, maka dalam keadaan lebih baik dibanding sip. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faham ilmu agama. Berarti kalau kita belajar Bu, kita sedang diinginkan baik oleh Allah. Nah kalau kebaikan itu yang menginginkan adalah Allah, tidak ada yang bisa nolak. Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka semakin hari tambah umur kita semakin baik dan kebaikan itu yang menginginkan adalah Allah. Maka nomor 2, jangan sampai bertambah hari kecuali bertambah pula ilmu. Dan cari ilmu itu sekarang caranya banyak. Betul apa enggak? YouTube bisa. TikTok bisa, Zoom bisa, Anda buka buku bisa, buka AI. Oh belum ngerti ya. Memang saya kalau ke Malang itu harus ceramah saya mundurkan 1 tahun ke belakang. Iya, AI tahu AI. Tak buka no Bu ya biar ndak kepo itu. Ini loh Bu. Di WA yang ada gambarnya agak-agak biru-biru ke ungu-unguan loh Bu. Ya. Oh AI. Ya Allah. Iya lupa saya. Iya. AI ya AI. Sip. Sudah. Bisa juga lewat apa? Chat. Oh ngerti. Saya kemarin bikin status pakai bahasa Arab. Ada satu teman saya biasa mesti kepo. Ustadz artinya dong. Kemarin enggak. Langsung dipasang status sama dia. Arabnya di screenshot. Plus artinya. Saya ganti kepo. Kok ngerti? Biasanya takon kok saiki. Gak takon. Ternyata apa? Saya tanya dia kan. Kepo banget saya. Rio. Kok ente tahu? Siapa yang nerjemahin? Tanya ChatGPT Ustadz. Sebentar lagi tugas Ustadz diganti sama ChatGPT. Na'udzubillah min dzalik. Sudah punya ChatGPT? Aduh kesian Anda. Sudah, maka bisa banyak wasilah. Termasuk buka Google, tanya ChatGPT yang lain, insya Allah ilmunya bertambah. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Bagaimana caranya supaya usia kita senantiasa berkah dan di dalam kebaikan? Fokus pada prioritas. Fokus pada prioritas. Dan ingat, orang beriman prioritasnya apa? Akhirat. Prioritasnya apa? Ridho dari Allah. Prioritasnya apa? Masuk ke dalam surga. Itu prioritas kita. Maka kalau itu Anda jadikan prioritas Bu, enggak ada ceritanya. Mbak ngaji, iyongku lek kober. Sebenarnya bukan dia enggak punya waktu Bu. Cuma dia salah prioritas. Sama seperti orang enggak bisa ngaji. Kok gak tahu ngaji sih Mbak? Ya Allah Mbak. Aku iki yo namanya wanita karir loh Mbak. Namanya perempuan entrepreneur muda loh Mbak. Saya ini kan yo namanya ya apa Mbak ya?
eh, pokok dari komunitas sosialita itu loh Mbak, yang arisan di kafe sana, nanti pindah kafe sini, alah mentolo merekes lambinnya. Sampai gayanya sing sosialita lah, entrepreneur muda lah, tak galakno parutan kelopo. Begini Bu, kenapa ngaji tidak bisa, tapi olahraga kok bisa? Kenapa ngaji bisa, ngaji tidak bisa, tapi arisan ketemu temen kok bisa? Ini bukan tidak punya waktu, cuma salah prioritas di dalam mengisi waktu. Kalau prioritas panjenengan akhirat, maka istirahat itu nomor 2, nomor 3. Kalau akhirat itu prioritas, maka senam itu nomor 2, nomor 3. Kalau akhirat itu prioritas, maka ngopi di kafe bersama temen sosialita maneh. Ya wis, bersama teman sosial itu nomor 2, nomor 3. Ketika akhirat itu prioritas, maka sholat nomor 1, ngaji nomor 1, majelis taklim nomor 1. Nah, maka fokus pada prioritas akan menjadikan umur kita berkah. Begini dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Orang yang pikirannya itu dipenuhi dengan dunia. Jadi tangi turu langsung mikir dunia. Apa yang terjadi? Allah beri untuk dia 3 perkara. Anda tulis. Orang yang pikirannya dipenuhi dengan dunia, orang yang tadi saya cepat dimarahin, sekarang saya lambat diguyu. Orang yang pikirannya dipenuhi dengan dunia, Allah akan menghukumnya dengan 3 perkara. Allah akan menghukumnya dengan 3 perkara. Nomor 1, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Jadi oleh Allah dibikin seperti orang kurang terus. Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Maksudnya apa? Allah jadikan dia tidak pernah puas. Senantiasa merasa kurang. Itu kalau prioritasnya apa? Dunia. Coba saya mau tanya. Direktur Pertamina yang ngoplos Pertamax dengan Pertalite kemarin, itu Anda tahu enggak gajinya berapa? Hitungannya sudah M. Belum lagi nanti sharing profit, enggak ngerti Anda sharing profit. Belum lagi nanti kalau ada keuntungan tambahan dia dapat bonus. Belum lagi nanti kalau ada kunjungan dapat bonus. Belum macam-macam. Itu pokok gambaran kasarnya hitungannya per bulannya sudah M. Orang 1 bulan dapat 1 M Bu, cukup apa kurang? Ya nemen cukup ya. Jangankan istri 1, istri 4 loh cukup. Iya apa enggak? Loh, enggak, ini kita ngomong misalkan ya. Cukup. Terus kenapa kok masih perlu korupsi itu? Karena dia ndak mikir akhirat, yang dipikir apa? Dunia. Duitku akeh, asetku akeh, simpenanku akeh, ono sing umur 17, ono sing umur 22. Nah, simpenanku akeh, punya apartemen, punya villa pribadi, punya mobil pribadi, dunia. Maka sama Allah dibikin tidak kenyang dia. Contoh lagi. Anda tahu korupsi timah kemarin? Berapa T itu? 273. Katakanlah 300 ya. 300 T. Siapa yang korupsi? Orang miskin apa orang kaya? Sama Anda kaya siapa?
Seakan nira ya Allah. Jauh kaya sana. Kenapa Anda tidak korupsi kok mereka yang korupsi? Padahal dia kaya, Anda tidak kaya. Kenapa kok mereka yang korupsi bukan Anda? Karena Anda tidak punya kesempatan. Loh iya, coba kesempatannya ada. Ayo. Yang bumbuan bu. Kepingin rek skincare sing larang iku rek. Ini uang di depan Anda 300 T. Kepingin ya facial nang salon sing kono iku lho. Ya Allah. Kepingin jalan-jalan nang KL ya. Kilen Lepen. Kuala Lumpur. Nah, maka pertanyaannya kenapa mereka dalam keadaan sudah kaya raya kok masih korupsi? Allah hukum dengan tidak pernah merasa cukup. Sehingga kekayaan itu tidak mendatangkan apapun untuk mereka kecuali rasa kurang. Lo mendingan kita bu. Iya benda. Artinya ya kalau ngomong mending lo ya artinya ya mohon maaf ya bukan untuk menjelek-jelekkan atau mengunggulkan. Tapi mendingan yang hidupnya sederhana tapi nikmat, kumpul keluarga, makan apapun bisa. Iya enggak? Kita ini kalau cuma sesekali masuk restoran mewah ya seiso lah. Sesekali ya coba bendino. Lah bendino ya susah ya. Ya sesekali masih bisa lah. Di rumah makan pakai tempe sambelnya sambel mentah yang kayak tomat segone ngebul ditambah iwak asin sing rodok kandel titik Saya pernah pas puasa siang-siang tetangga sebelah rumah membakar gereh. Masya Allah. Padahal itu mau dimakankan kucing, bukan buat makan manusia. Ya Allah. Tapi aromanya itu kan di apa ya? Nah, subhanallah. Allah kasih dia hukuman. Hukumannya apa? Tidak pernah merasa cukup. Allah bikin kemiskinan di dalam matanya. Yang kedua, wa farraqallahu alaihi syamla. Urusane ruwet. Urusannya Allah jadikan ruwet itu bahasa Indonesianya apa? Rumit. Susah. Yang ketiga, walam ya'tihi dunya illa ma quddira lahu. Allah tidak akan memberikan rezeki kecuali apa yang telah tercatat. Jadi sama Allah tidak ditambahi. Rezekinya sesuai yang dicatat oleh Allah. Itu kalau prioritasnya apa? Dunia. Sekarang sebaliknya. Orang yang fikirannya akhirat, Allah akan beri hadiah 3. Jadi kalau prioritasnya itu akhirat, Allah kasih hadiah berapa? 3. Wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi prioritasnya, Allah beri berapa? 3. Nomor 1, waktunya habis. Makanya saya percepat ya, coba kan guyon mangkak no. Nomor 1. Jama'allahu alaihi syamla. Allah mudahkan urusannya. Urusannya apa? Mudah. Ngurus sopoi gampang, ngurus nikah lagi gampang, nurut. Semuanya sama Allah digampangkan selama prioritasnya adalah akhirat. Jadi tidak ada yang ruwet-ruwet. Yang kedua, kataballahu ghinahu fi qalbihi. Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Sekarang lihat yang tadi. Miskin diletakkan di mana? Mata. Kaya di mana? Ngerti maksudnya? Orang itu merasa miskin gara-gara meripat. Wes duwe tas api, ndelok kowe koncone. Anak kenapa Anda ini? Saya tidak ngapa-ngapain loh Bu. Gara-gara apa? Mata.
punya mobil bagus. Tidak lama besannya datang. Mobilnya lebih bagus langsung. Loh, mobil bagus kok Pajero itu loh. Standar Anda rendah sekali, Bu. Mobil bagus itu ya Avanza, Xenia itu loh, bagus itu. Sudah. Maka kaya di hati, miskin di mata. Maka ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu juga bukan hanya pada lawan jenis. Tapi menundukkan pandangan ghaddul basar itu juga pada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Supaya apa? Lebih pandai bersyukur. Sip. Yang ketiga. Allah datangkan dunia untuknya. Allah datangkan dunia untuknya dalam keadaan dunia hina di matanya. Jadi Allah datangkan dunia untuknya dalam keadaan dunia itu hina di mata. Jadi dalam keadaan dia tidak kepingin tapi dunia sing ngetek. Wes tala aku PN emo. Oh wes tala iki lo helikopter pribadi gawan emo. Nah gitu loh. Jadi dunia itu malah apa? Datang untuk siapa? Orang yang akhirat adalah prioritasnya. Nah maka itu menjadikan hidup berkah, Bu. Anda tahu mana yang perlu dilakukan, mana yang perlu ditinggalkan, mana yang perlu diutamakan, mana yang tidak perlu diutamakan. Itu kalau prioritasnya akhirat, insya Allah hidupnya berkah penuh kebaikan. Terakhir yang keempat. Kun nafi'an. Kun, K-U-N, kun nafi'an. N-A-N-A, A-nya dikasih garis di atasnya menunjukkan panjang. Na, F-I-V-A-N. Kun nafi'an. Di atasnya A yang terakhir kasih koma. Karena itu ain. Tanda petik ya. Apa artinya kun nafi'an? Jadilah bermanfaat. Jadilah apa? Bermanfaat. Teman sedih, Anda manfaat untuk menghilangkan kesedihannya. Teman butuh teman curhat, Anda bermanfaat mendengarkan curhatannya. Anda keluar rumah, pokok yakini Anda harus jadi orang yang keluar rumah, deng, bawa motor, cek, jreng, tidak usah dipanasi loh jalan, cet, sudah jalan, Anda mau belok kanan, kasih rating kiri. Anda kan perempuan kan? Perempuan kalau belok kanan ratingnya mana? Dan itu tidak salah, tidak salah. Maksudnya perempuan aku tenganan sampean ngiri yo. Jadi tak kei tondo, tak rating ngiri ku maksudku sampean juku sebelah. Jadi perempuan tidak pernah salah. Iya. Cuma kita aja yang salah paham gitu loh. Jadi aslinya bener cuma kita yang salah. Sudah, pokok perempuan jangan mau salah. Anda senantiasa, kalau Anda salah, maka itu kalau nomornya ya. Maka kalau Anda salah yang menyalahkan Anda. Wes pokok Anda jangan mau salah. Kudu ngotot aku bener. Setuju ya? Nanti insya Allah penghuni surga kebanyakan kaum apa? Ya gara-gara. Nah, kok laki-laki itu perempuan. Kun nafian, Anda keluar rumah, seret. Terus ketika di jalan Anda lihat ada kulit pisang yang berserakan. Bismillah, cek, buang di tempat sampah. Jalan lagi seret, misalkan Anda sedang tidak tergesa-gesa ya, Anda tidak dikejar waktu. Jalan lagi ada ibu-ibu tua mau nyebrang, ya berhenti dulu. Bu, monggo lewat duluan, berhenti sebentar. Terus ke depan lagi ada seseorang yang Anda kenal, terus Anda datang sebentar, diparani. Loh mbak, kok nggawa tas katenandi? Oh katenang pengajian, dendi mbak, oh searah, ayo bareng aku aja, gak usah ngenteni. Grab misalkan, ayo barengi. Nah, jadi jadilah bermanfaat. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu artinya apa? Pahalane paling akeh, barokai paling gede. Siapa itu? Orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, maka orang kalau bermanfaat, Bu,
kepergiannya dicari, jauhnya didoakan, deketnya menyenangkan. Itu kalau orang manfaat. Tapi kalau orang tidak manfaat ya Pak, coba di rumah kita yang paling manfaat siapa? Ibu. Jujur aja ya, di rumah itu yang paling manfaat keberadaannya seorang ibu. Maka anak pulang sekolah, jerit apa? Ada yang, Pak! Nggak ono, dia tahu bapaknya di luar kerja. Karena bapak tidak manfaat di rumah, bapak itu lebih manfaat di luar, yang penting duitnya teko. Iya enggak? Maka anak kecil pulang sekolah, Mak! Luwe mak! Karena dia tahu urusan makan siapa? Ibu. Nanti lagi mau ganti baju. Mak, kelambine mak salin. Kenapa? Manfaat. Coba ibunya hilang. Itulah rumah yang kehilangan ibu, namanya rumah broken home. Bukan rumah yang kehilangan bapak. Rumah kehilangan bapak biasa. Wong bapak itu kadang-kadang di istri yang lainnya, di istri yang mana. Jadi kalau sekedar kehilangan bapak biasa. Tapi rumah itu tidak boleh kehilangan ibu. Nah maka kalau Anda manfaat Bu, insya Allah usia panjenengan berkah. Kenapa? Karena kemanfaatan yang Anda berikan itu akan senantiasa diingat oleh orang. Mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Karena waktunya sudah lebih, tidak usah pakai tanya jawab ya. Insya Allah sudah cukup lah ya. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Ada mungkin candaan yang mungkin kurang sopan, ada sikap yang kurang menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Karena begini Bu, kita ketemu niat cari pahala, niat cari jangan sampai pulang malah bawa dosa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.